Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dak Fadrami Aziza dengan NIM 222111172 dari kelas HES 4J. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi Islam di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW, pemikiran ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan keberpihakan kepada golongan yang lemah. Rasulullah SAW menerapkan sistem ekonomi yang mencakup distribusi kekayaan secara adil, larangan terhadap riba, serta pemberdayaan ekonomi umat secara kolektif. Beliau juga menekankan konsep pendapatan negara dalam Islam sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umat dan memajukan peradaban Islam dengan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi Islam. Pada masa tersebut, diharapkan dapat membawa manfaat dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat Islam pada masa kini dan mendatang. Selanjutnya ada sistem perekonomian. Pada masa Rasulullah SAW, sistem perekonomian yang diterapkan didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam yang memberikan aturan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Rasulullah SAW juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dan dengan cara yang adil. Islam menegaskan hak penuh manusia untuk memiliki penghasilan atau harta kekayaan dengan cara yang legal dan jauh dari merugikan orang lain. Selain itu, Islam menentang aktivitas ekonomi yang hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain. Selanjutnya, ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan kebijakan ekonominya yang transparan dan adil. Beliau tidak mengambil upah dari kantornya dan menjaga keberlangsungan ekonomi dengan bijaksana. Sistem ekonomi yang diterapkan pada masa Abu Bakar mencakup distribusi kekayaan secara adil, larangan terhadap riba, serta pemberdayaan ekonomi umat secara kolektif. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan kebijakan ekonominya yang bersih dan transparan. Beliau juga memastikan bahwa pendapatan negara berasal dari masyarakat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang secara adil. Umar bin Khattab juga menjaga keberlangsungan ekonomi dengan bijaksana, termasuk dalam pengelolaan sumber daya negara seperti harta rampasan perang, pajak tanah, pajak perdagangan, zakat, dan pajak tanggungan. Ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal dengan kebijakan ekonominya yang transparan dan tidak mengambil upah dari kantornya. Khalifah Utsman juga mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Nah, selanjutnya yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kebijakan ekonominya yang adil dan transparan. Beliau memastikan distribusi kekayaan secara merata sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Selama pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib juga memperhatikan pemerataan distribusi uang rakyat sesuai dengan kapasitasnya. Dalam mengelola Baitul Mal, Ali bin Abi Thalib juga menunjukkan sikap adil dalam penyaluran harta sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Nah, kesimpulan mengenai ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yakni dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan keberpihakan kepada orang yang lemah. Para pihak tersebut menjalankan kebijakan ekonominya yang transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan umat secara kolektif. Mereka memastikan distribusi kekayaan dilakukan secara merata, larangan terhadap riba yang ditegakkan, dan pemberdayaan ekonomi umat yang ditekankan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.